Selamat siang, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan tema pengendalian harga pokok minuman. Saya Antonius Bere. Saya Elizabeth Enrique Kajoyo. Saya Widya Stuti Lucy. Saya Francisca Ganu. Saya Francisca Poli. Saya Dorka Sai. Saya Maria Buet. Saya Royana Anu. Dan selamat menyaksikan. Baik, yang pertama di sini yaitu pengendalian fungsi pembelian. Pengendalian harga pokok minuman membutuhkan proses yang tidak sederhana, mulai dari mencari supplier sampai dengan proses pembelian dan penerimaan, dan ada beberapa pengendalian antara lain. Yang pertama, memilih supplier. Yang kedua, melakukan transaksi pembelian. Yang ketiga, memantau transaksi pembelian. Yang keempat, memantau harga minum secara berkala. Dan yang kelima, mengevaluasi kinerja rekanan secara berkala. Yang berikut pengendalian fungsi penerimaan. Penerimaan bahan baku perlu dikendalikan karena fungsinya adalah untuk memastikan jenis minuman sesuai dengan mutu, jenis, merek dagang, harga dan pesanan yang telah ditentukan. Setiap minuman yang dibeli dan diterima supplier harus diteliti oleh bagian fungsi penerimaan setelah pembelian diterima dan dicek oleh bagian penerimaan. Bersama cost control dapat disusun laporan penerimaan persediaan minuman lain. Yang berikut adalah contoh laporan penerimaan minuman. Selanjutnya, pengendalian fungsi penyimpanan dan pengeluaran. Bahan baku yang telah diterima hotel dari supplier membutuhkan tempat yang sesuai agar dapat tahan lama dan terjaga kualitasnya. Dokumen yang dibutuhkan untuk keluar masuknya barang ini disebut kartu barang. Sedangkan pada minuman beralkohol dibutuhkan tanpa khusus seperti stempel atau cap hotel sebagai pembeda dari minuman non-alkohol untuk menghindari kesalahan pada saat pengambilan. Yang berikut adalah pengendalian fungsi produksi atau bar. Pengendalian fungsi produksi terkait dengan tugas tanggung jawab bagian bar untuk menyiapkan minuman dengan harga pokok sesuai dengan proses produksi minuman yang dilakukan. Proses produksi dari bahan baku minuman yang diracik dengan bahan-bahan lain. Laporan pokok harga produksi minuman disiapkan pada biaya aktual yang dihitung dari data pembelian, store request, hasil dari inventarisasi. Yang berikut pengendalian aktivitas penjualan. Penjualan minuman diawali dengan adanya transaksi penjualan dengan pelanggan sehingga menimbulkan penerimaan sejumlah uang dari pelanggan. Pengendalian aktivitas dapat berjalan dengan baik apabila memenuhi beberapa langkah. Yang pertama, setiap terjadi transaksi penjualan minuman harus disertai dengan slip permintaan order pelanggan. Dua, setiap bar cek yang dibatalkan oleh pelanggan karena sesuatu hal harus mendapatkan persetujuan kepada kepala departemen. 3. Laporan penjualan harian harus dibuat sesuai urutan bar cek pada setiap akhir shift. Yang keempat, laporan penjualan tunai harus dipisahkan dengan laporan penjualan kredit di tiap akhir shift. Pada penjualan minuman tidak terjadi pada bar dan restoran, namun melalui departemen kamar, maka pengendalian biaya dapat dilakukan cost control melalui tahapan sebagai berikut. 1. Check up inventory. A. Buat bar stok agar item-item minuman yang terjual di minibar kamar hotel dapat diisi lagi kembali. B. Cost control harus selalu mengecek secara periodik item minuman di minibar. C. Cost control dan F&B manager harus melakukan pengecekan item-item minuman yang sudah kadaluarsa. 2. Kontrol atas penjualan. Laporan penjualan di minibar harus dicek oleh naik audit untuk diverifikasi cost control. Cost control juga harus memverifikasi antara stok yang terjual dengan item yang diminta store. 3. Hitung cost minibar. Tentukan harga penjualan di minibar. Selanjutnya, perhitungan harga pokok minuman. Takaran bak minuman atau standar drink size adalah takaran yang seharusnya diberikan kepada pelanggan setiap kali melakukan pesanan terhadap satu porsi minuman. Jadi, takaran baku merupakan ukuran baku yang digunakan dalam mengendalikan harga pokok minuman aktual. Namun, demikian takaran baku
minuman hanya dikhususkan pada minuman beralkohol yang mempunyai merek tertentu, sedangkan minuman ringan seperti air mineral dijual per botol tanpa takaran baku. Berikut contoh takaran baku minuman beralkohol. Dengan ditentukannya takaran baku, maka capaian laba yang diinginkan dapat diperhitungkan secara detail sebelum penjualan aktual terjadi. Harga pokok minuman merupakan harga pokok baku yang seharusnya terjadi dalam proses produksi minuman berdasarkan takaran baku dan resep baku minuman yang ditetapkan. Yang berikut kalkulasi harga pokok minuman 1 bar. Harga pokok minuman ringan, bir dan anggur penentuan harga pokoknya adalah dengan menentukan jumlah botol kosong dikalikan dengan harga pokok per botol. Harga pokok minuman keras ditentukan dengan menghitung selisih volume penuh dengan volume yang masih ada di dalam botol untuk satu jenis minuman keras tertentu. Pengendalian biaya minuman salah satunya adalah dengan melakukan perhitungan secara fisik terhadap persediaan minuman yang ada di bar dengan restoran. Berikut adalah tabel 64 persediaan minuman bar awal. Yang berikut adalah rekonsiliasi persediaan dan harga pokok minuman. Kalkulasi jumlah persediaan dan harga pokok minuman akhir dilakukan dengan menghitung secara fisik dan melaporkannya dalam dokumen laporan yang biasa disebut dengan laporan rekonsiliasi harga pokok minuman. Ini adalah contoh dari rincian penyesuaian jumlah persediaan minuman. Berikut berdasarkan informasi di atas, maka dapat disusun bentuk laporan rekonsiliasi harga pokok persediaan minuman yang disajikan dalam bentuk laporan multiple step, dan kalkulasi harga pokok minuman dilakukan berkala yang disusun setiap minggu atau setiap bulan. Laporan harga pokok minuman di atas hanya laporan untuk pemakai internal. Berikut presentasi harga pokok minuman. Sepertinya perhitungan presentasi harga pokok produksi makanan sebelumnya untuk presentasi harga pokok produksi minuman atau cost of beverage dapat diformulasi dengan rumus. Berikut rumus cost of beverage, pemakaian bahan baku untuk minuman, penjual minuman kali 100%. Berikut dengan perhitungan jumlah persediaan minuman di atas, manajemen atau kontrol dapat segera mengetahui jumlah persediaan minuman yang terjual dan menentukan volume permintaan. Rekonsiliasi harga pokok persediaan minuman dilakukan setelah perhitungan secara fisik dan penyesuaian selesai sehingga didapatkan nilai yang seharusnya. Berikut contoh rincian harga pokok minuman terjual. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.